warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, menghadapi permasalahan sampah di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah setempat berkomitmen mengelola sampah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengubah pandangan terhadap sampah yang selama ini dianggap beban. Selama ini pengelolaan sampah di 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum maksimal. Berbagai upaya terus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan terkait permasalahan sampah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan berkelanjutan, bahkan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joni Harta dalam rapat koordinasi lingkungan hidup se-Kalimantan Tengah yang digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Joni menyebut peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci untuk dalam mencapai tujuan tersebut agar bisa menghasilkan nol sampah sesuai visi nasional. Peningkatan pengelolaan sampah perlu dilakukan lebih maksimal sehingga tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, namun juga menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Salah satu contohnya menjadikan sampah sebagai bahan bakar. Sesuai dengan visi negara Republik Indonesia bahwa kita tuh harus menghasilkan zero waste, berarti nol sampah. Maka itu dari sampah yang ada itu harus bisa dimanfaatkan kembali, dilakukan melalui prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Diharapkan seluruh kabupaten kota itu mempunyai sumber daya manusia yang memang bisa melakukan pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan persampahan, sehingga persampahan itu tadi bisa bermanfaat, bisa menghasilkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Dengan langkah ini, Kalimantan Tengah bertekad tidak hanya menjadi lebih bersih dan sehat, tetapi juga lebih sejahtera melalui pemanfaatan potensi sampah yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Guna menekan tingginya inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pasar murah di Sampit. Melalui kegiatan ini diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah di Taman Kota Sampit. Sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, telur hingga sayuran dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Murahnya harga bahan pangan ini karena ongkos distribusi yang dipangkas dengan mendatangkan petani dan produsen. Selain itu, juga ada paket sembako dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berupa 1 kg gula pasir, 1 kaleng susu, 1 liter minyak goreng, 1 bungkus kopi bubuk, dan 5 kg beras. Warga cukup menebusnya dengan harga Rp50.000. Pasar murah ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi di daerah setempat. Selain itu, juga untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pasar murah ini tujuannya tidak lain adalah membantu masyarakat, perekonomian masyarakat supaya mereka mempunyai daya beli ya. Jadi daya beli dan lagi kita bisa menjaga inflasi di daerah kita Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Nah itu yang penting bagi kita, tetapi ada satu hal yang sangat menarik adalah keikutsertaan dari binaan-binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi langsung petaninya yang datang, langsung penjualnya yang datang. Nah ini adalah satu kebersamaan yang harus terus digalang. Selain di Taman Kota Sampit, pasar murah ini juga digelar di Kecamatan Perenggean.
Mashud Badarudin, Hayat TV. Kejuaraan taekwondo tingkat pelajar di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti tidak kurang dari 170 orang peserta. Kejuaraan ini menjadi ajang unjuk bakat bagi para pelajar yang mencintai seni bela diri asal Korea tersebut. Kejuaraan taekwondo digelar di salah satu pusat perbelanjaan modern di Sampit. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta berkompetisi dalam berbagai kategori, termasuk kategori perorangan dan beregu. Kejuaraan diikuti lebih dari 170 pelajar, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan bibit-bibit atlet, mengingat atlet Kota Waringin Timur telah mewakili Kalimantan Tengah di ajang PON lalu. Meski prestasi yang diraih belum sesuai harapan, namun itu menjadi gambaran majunya olahraga taekwondo di Kota Waringin Timur, sehingga melalui kejuaraan ini muncul atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Tengah di kancah nasional. Ini memang tajuknya ini adalah Kejur Cup se-Kota Waringin Timur, karena memang tim itu untuk tahun ini memang luar biasa bisa meloloskan atlet di PON. Jadi sebuah catatan yang sangat baik dan sejarah lah untuk taekwondo Kalteng, ya, walaupun belum sampai ke prestasi yang kita inginkan, tapi setidaknya itu adalah poin penting sehingga kedepannya taekwondo Kota Waringin Timur ini bisa semakin banyak, semakin luas, ya. Tentu saja dengan adanya kegiatan ini, Kejur Cup ini, kami mencari talent-talent terbaik, ya, yang nanti akan bisa mengisi di squad, di apa artinya semacam di Indonesia timnasnya, squad di dalam nanti PON, ya, karena kita sudah berjenjang terus melakukan pembinaan. Kejuaraan pertama di tahun 2024 ini disambut antusias pecinta olahraga taekwondo, salah satunya pelajar SMA bernama Christian Yosua yang telah menekuni olahraga ini sejak sekolah dasar. Berbekal pengalaman di banyak kejuaraan yang telah diikuti serta latihan khusus selama 1 bulan, Yosua optimis mampu tampil maksimal dan keluar sebagai juara. Tentunya untuk persiapan kejuaraan ini penuh semangat, ya, karena tentunya ini antar pelajar, jadinya ini membawa nama sekolah. Berapa lama melakukan persiapan, Pak? Kurang lebih sebulan lah, 2 bulan mulai di push dari kelas. Tentunya targetnya permainannya bagus dan juara 1. Harapan tentunya semoga lebih baik dan semakin bertambah peserta lomba, ya. Baik Yosua maupun peserta lainnya berharap kejuaraan taekwondo bisa lebih sering diselenggarakan sehingga mereka bisa mengasah dan mengukur hasil pelatihan yang telah dijalankan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyambut baik digelarnya kejuaraan olahraga taekwondo bagi pelajar. Ajang tersebut diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berbakat yang mampu berlaga di tingkat nasional. Kejuaraan taekwondo tersebut digelar di salah satu pusat perbelanjaan modern di Sampit pada akhir pekan lalu. Kejuaraan ini disambut antusias peserta dengan 170 lebih peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari sejumlah sekolah di Kota Waringin Timur, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kejuaraan taekwondo tingkat pelajar Kabupaten Kota Waringin Timur ini secara resmi dibuka oleh staf ahli Bupati WIM RK Benung. Kegiatan berlangsung selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu. WIM RK Benung menyambut baik digelarnya kejuaraan olahraga tersebut sebagai upaya memunculkan bibit-bibit atlet taekwondo berbakat yang nantinya diharapkan mampu membawa nama harum daerah di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyambut baik kejuaraan pelajar untuk cabang olahraga taekwondo di Kota Sampit pada hari ini, karena bagaimanapun juga kejuaraan ini adalah kejuaraan untuk para pelajar
yang kita harapkan adalah akan munculnya bibit-bibit muda, bibit-bibit baru yang berbakat untuk olahraga taekwondo di Kabupaten Kota Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk cabang olahraga taekwondo yang bisa melaksanakan kejuaraan ini walaupun tanpa bantuan dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah saat ini masih belum bisa memberikan bantuan melalui hibah ke cabang-cabang melalui KONI. Kejuaraan taekwondo ini menjadi yang pertama dilaksanakan di tahun 2024. Kejuaraan olahraga ini menjadi salah satu upaya dalam pembinaan serta penjaringan atlet taekwondo. Masud Badarudin, Hayat TV. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan akan beroperasi mulai tahun 2025 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan BNNK tersebut. Hal itu diungkapkan pejabat Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Sanggul Lumban Gaul belum lama ini. Sanggul mengatakan, dengan keluarnya surat keputusan pembentukan BNNK dari Kemenpan RB, saat ini pihaknya tengah fokus dalam menyelesaikan struktur organisasi BNNK Kota Waringin Timur. Setelah struktur organisasi telah dibentuk, nantinya BNNK akan menerima seluruh aset dan inventaris dari Badan Narkotika Kabupaten atau BNK. Selama ini, penanganan narkotika di Kota Waringin Timur dilakukan oleh BNK, namun dengan kewenangan yang terbatas. Serah terima seluruh aset dan inventaris tersebut rencananya akan dilakukan pada awal tahun 2025 mendatang. BNNK itu akan menerima segala penyerahan dari BNK Kabupaten Kota Waringin Timur. Segala barang-barang inventaris itu akan diserahkan kepada BNNK, kepada pengurus yang baru nanti. Nah, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, dengan adanya BNNK itu, maka gerak daripada P4GN, pencegahan, ya, penanggulangan narkotik, penyebarannya di Kabupaten Kota Waringin Timur itu lebih masif lagi, ya, lebih bagus lagi. Dan harapan kita ke depan bisa menekan. Jadi angka ketergantungan atau keterlibatan masyarakat pengguna narkoba itu yang kita harapkan. BNNK memiliki kewenangan jauh lebih luas dibanding BNK sebagai lembaga vertikal di bawah BNN-RI. BNNK dapat melakukan penindakan termasuk menangkap, menyita, dan melakukan penyidikan. Dengan terbentuknya BNNK, diharap upaya pencegahan hingga penanggulangan narkoba di Kota Waringin Timur bisa lebih optimal. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur menggelar kemah budaya di Museum Kayu Sampit. Kegiatan yang berlangsung 3 hari ini digelar agar seni dan budaya daerah tetap lestari di kalangan generasi muda. Tidak kurang dari 150 pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan atas di Kota Waringin Timur antusias mengikuti lomba tari tradisional yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Kegiatan pada akhir pekan lalu ini tidak hanya diikuti peserta dari sekolah di dalam Kota Sampit, sejumlah sekolah dari beberapa kecamatan juga turut serta dalam festival tahunan tersebut. Lomba tari daerah ini merupakan bagian dari rangkaian kemah budaya yang digelar di Museum Kayu Sampit. Dalam kegiatan ini juga digelar pameran seni rupa yang merupakan karya para seniman lokal.
Kemah budaya digelar dengan sasaran anggota pramuka dari berbagai sekolah. Motivasinya sih cari pengalaman aja. Iya, pengen nambah wawasan aja gitu. Pengen lebih tahu tentang budaya Kalimantan Tengah gitu. Terus ke tari-tarinya sendiri sudah lama latihannya? Udah lama sih ya, dari sudah ada 1 bulan kami latihan. Sebelumnya memang hobi nari atau bagaimana? Hobi nari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, Bima Eka Wardana mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengenalkan Museum Kayu kepada para pelajar. Sekaligus mengajak generasi muda turut berperan melestarikan seni dan budaya daerah di tengah pesatnya perkembangan zaman. Kegiatan ini kita khususkan untuk para pelajar agar mereka lebih mengenal budaya kita, lebih mengenal museum, dan mencintai budaya daerah. Agar budaya daerah tidak tenggelam di telan zaman. Dengan adanya kemah budaya ini, diharapkan generasi muda semakin sadar akan pentingnya melestarikan tradisi dan budaya, serta meningkatkan kunjungan Museum Kayu Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Guna mencegah perundungan di sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit mengajak para orang tua dan wali murid untuk turut serta melakukan pencegahan. Kegiatan ini mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah daerah setempat. Perundungan masih menjadi momok yang menghantui sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur, salah satunya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit. Guna mencegah terjadinya perundungan baik fisik maupun verbal, pihak sekolah mengajak orang tua dan wali murid untuk berperan serta dalam mengawasi perilaku anaknya. Hal ini diwujudkan dalam deklarasi bersama, orang tua akan terlibat lebih aktif dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Deklarasi ini merupakan komitmen bersama antara pihak sekolah dan orang tua murid, agar peserta didik terbebas dari tindakan sebagai pelaku maupun korban perundungan. Seluruh peserta didik beserta orang tua mendeklarasikan anti-bullying. Memang kita melihat sekarang fenomena itu banyaklah di Indonesia ini, ya mudah-mudahan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dengan adanya komitmen itu nanti tidak ada berkembang lebih luas lah, menyadarkan diri kita semua bahwa penanganan bullying itu memang harus serius kita tangani. Orang tua juga bisa membantu penyadaran tentang stop bullying ini. Dalam mengatasi perundungan, SMP Negeri 1 Sampit akan mengedepankan sanksi yang bersifat mendidik. Namun jika perbuatan yang dilakukan sudah menyangkut dan melanggar hukum, maka kasusnya akan diserahkan ke pihak terkait. Melanggaran peraturan berat tetap diberi kesempatan belajar, namun manajemen belajarnya yang terhindar dari risiko, antara lain belajar mandiri PJJ. Terakhir, bermitra dengan Dinas Pendidikan bila memang siswa melakukan pelanggaran yang mengandung unsur kriminal dan berbahaya lainnya tidak bisa ditoleransi, maka anak tersebut direkomendasi untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahunnya di satuan pendidikan lain yang disetujui oleh semua pihak. Melalui upaya yang dilakukan diharapkan tidak terjadi perbuatan perundungan di sekolah. Masud Badarudin, Hayat TV. Kota Waringin Timur menjadi salah satu prioritas pencetakan sawah yang diinisiasi Kementerian Pertanian. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Akan ada hampir 10.000 hektar program cetak sawah dilakukan di Kota Waringin Timur. Dalam program cetak sawah dalam mendukung ketahanan pangan IKN, Kalimantan Tengah mendapat jatah seluas hampir 60.000 hektar. 10.000 hektar diantaranya kemungkinan akan dilaksanakan di Kota Waringin Timur.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur, Sepnita menyebut, beberapa wilayah akan dilaksanakan program cetak sawah, diantaranya seperti Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, dan Pulau Hanaut. Lahan-lahan itu berada di atas kawasan area penggunaan lain, hutan produksi konservasi yang memang sesuai dengan peruntukan program cetak sawah. Verifikasi lanjutan oleh pemerintah pusat dijadwalkan sebelum bulan Desember 2024. Seluruh area yang telah diidentifikasi tersebut akan diperiksa untuk memastikan kesiapan lahan dalam mendukung program nasional tersebut. Terutama Papua dan Kalimantan Tengah itu menjadi fokus sebagai lumbung pangan nasional. Nah, sehingga kita harus mendukung kebijakan pemerintah dengan 1.000 hektar untuk pengembangan pangan terutama padi. Yang eksis terus melaksanakan kegiatan itu sekitar 20.000 hektar. Ya. Nah, dengan adanya cetak sawah seluas 58 hektar itu kita berharap memang Kota Waringin Timur itu bisa swasembada. Meski begitu, Sepnita menyebut adanya kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan lahan yang tidak dilakukan oleh petani lokal. Jika tidak ada petani lokal yang mampu mengelola lahan tersebut, pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak Sukovindo. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.